Hai sahabat Eljon dimanapun Anda berada, bersama saya Mindiarto Jugoraharjo di dalam program Mindiar Talk, Not Just Talk. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang banyak menjadi sebuah fenomena, apakah itu sebuah momok terutama bagi anak didik kita. Sebetulnya persoalannya adalah bukan ketakutan, namun lebih diakibatkan pola pembelajaran yang belum ditemukan. Baik, topik tersebut adalah matematik semudah membalikan telapak tangan. Ya, topik ini akan menjadi sangat relevan terutama bagi para pendidik agar paham bagaimana momok tadi, matematik yang ditakuti oleh mayoritas anak didik, bisa diterima dengan mudah. Karena apa? Karena matematik adalah sebuah keilmuan yang secara prinsip wajib diketahui dari usia dini hingga kita meninggalkan dunia ini. Karena tidak lepas dari selalu hitung-hitungan. Baik, nah topik matematika semudah membalikan telapak tangan adalah sebuah topik yang selain perlu difahami oleh para pendidik, para guru, tentunya para anak didik atau murid sendiri perlu memahami kenapa sih hal ini bisa terjadi. Kita akan coba telusuri, kita akan coba bedah lebih mendalam mengapa matematik terasa menakutkan. Pengetahuan dan penalaran matematis adalah kunci yang digunakan ketika kita ingin memikirkan bagaimana dunia ini bisa tersusun dengan baik. Individu yang percaya diri dalam penggunaan matematik bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengenai berkaitan dengan kuantitas, hubungan spasial, dan struktural serta pengukuran dan waktu yang dibutuhkan. Maka dari itu dapat dipastikan bahwa pemikiran matematis merupakan dasar yang sangat-sangat baik dalam ilmu pengetahuan, sains ataupun humanaria. Sebegitu pentingnya pemahaman matematik dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi kenapa sebagian kita merasa matematik itu begitu menakutkan? Ya, matematika bergantung pada penggunaan konsep abstrak dan penalaran logis yang cukup ketat. Jadi di dalam dunia matematis dibutuhkan penalaran logis yang cukup perlu difahami secara mendalam. Karena logislah yang akan membawa matematik itu menjadi sebuah ilmu yang menyenangkan dan ternyata itu bisa berkembang dengan sangat luar biasa. Bahasa matematika juga bisa dikatakan bahasa yang tepat, pas, teliti karena termasuk ilmu pasti dan tidak memiliki redundansi, artinya tidak memiliki kemungkinan keliru. Karena kategori matematik adalah ilmu pasti, jadi kebenarannya mutlak. Nah, setiap elemen di dalamnya juga saling berkaitan dan bahkan banyak dari elemen-elemen tersebut, jadi tepat, pasti, teliti dan sebagainya, hanya bisa dimengerti dengan mengikuti rangkaian asumsi sebelumnya. Jadi matematik itu adalah tidak hanya penting, melainkan juga sedikit sulit. Namun kesulitan ini akan bisa sangat mudah kita jawab ketika memahami pola berpikir matematis tadi. Nah, itulah akhirnya menjadi alasan kenapa topik ini di dalam acara Mindiar Talk kita angkat menjadi sebuah topik matematik yang menakutkan, bahkan mencemaskan, bisa kita atasi dengan sangat mudah dan tuntas. Kecemasan orang di dalam matematik
melibatkan perasaan terkadang menjadi panik, nggak enak, apa ya bahasa sekarang mungkin stres. Wah, begitu dengar matematik pikirannya sudah sesuatu yang menakutkan. Bahkan tidak berdaya, menyerah sebelum menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi. Dan bahkan di dalam disorganisasi mental yang muncul pada beberapa orang ketika mereka diminta untuk menyelesaikan soal matematik. Jadi ketika ada tugas matematik langsung gemeter, langsung keringat dingin, langsung blank spot. Nah tentunya hal-hal ini ada landasan dasarnya, namun yang perlu kita pelajari adalah sebetulnya apa solusi yang perlu kita lakukan. Jadi keadaan ini cenderung mengarah pada sikap negatif. Apa sikap negatif? Takut sebelum memulai, takut sebelum kita mencoba, dan bahkan takutnya melebihi daripada segala yang belum kita pastikan. Kenapa? Karena kadang-kadang ketakutan itu adalah penyalahgunaan imajinasi. Ketika kita bisa menyelesaikan dengan baik, ternyata ketakutan itu tidak ada artinya dan tidak ada ketakut itu. Nah, pada sebuah penelitian fungsi MRI yaitu Matt and Anxiety pada usia 79 tahun ditemukan bahwa berkaitan dengan adanya hiperaktivitas, maka amigdala, bagian kanan yang penting untuk memproses emosi negatif. Maka kita perlu emosi negatif, ketakutan, khawatir itu yang perlu kita mulai singkirkan. Nah tentunya ini juga proses bagaimana seorang pendidik mampu memahami proses atau ketakutan dari anak didik tersebut. Selain itu ditemukan juga bahwa ketakutan matematik berkaitan dengan berkurangnya aktivitas bagian dari prefrontal kortikal yang digunakan untuk penalaran matematis. Jadi otak kita tuh ya memang kadang-kadang banyak faktor pengetahuan alamnya lebih senang karena bisa fleksibel, tidak statis, kemudian bisa punya imajinasi, punya kreativitas. Itulah yang memang sering sekali digunakan. Baik, nah ada sebuah riset juga yang menemukan bahwa pelajar yang memiliki tingkat math anxiety, jadi ketakutan terhadap matematik, menunjukkan peningkatan aktivitas bagian kortikal mereka di hadapan dengan tugas matematik daripada ketika mereka dihadapkan pada tugas hubungan dengan hal-hal yang sosial atau bahasa. Maka ketika berkaitan dengan sosial, mereka berinteraksi, penggunaan bahasa, penggunaan sebuah kegiatan sosial, mereka akan mudah menghadapinya. Oke? Nah, perubahan ini terjadi bahkan sebelum mereka memulai pengerjaan tugas itu. Ada sebuah hipotesis mengenai penyebab dan perkembangan dari math anxiety berfokus pada adanya ketentuan neuropsikologis, faktor kognitif atau seperti tidak kesesuaian cara belajar. Jadi ketika matematik di dalam proses pembelajarnya disamakan dengan ilmu-ilmu sosial, ilmu bahasa dan lain-lain, maka pasti penalaran penerimaan terhadap hal tersebut menjadi sebuah hambatan tersendiri. Apalagi ditambah dengan hal-hal yang negatif terjadi. Penelitian juga kaitan antara interaksi guru dan murid. Ini penting ya, sebuah penelitian interaksi antara guru dan murid atau pendidik dengan anak didik dengan kecemasan matematik menunjukkan beberapa bahwa perasaan guru terhadap matematik itu sendiri mungkin memiliki efek tertentu yang cukup kuat. Jadi para pendidik sendiri sudah sedikit nervous. Wah ini sulit nih. Wah murid-murid ini akan menghambatan, sehingga nervous ini pun atau suasana ketidaknyamanan dari pendidik pun akan tersalurkan atau akan memberikan sebuah frekuensi negatif kepada peserta anak didik. Hal yang perlu kita ketahui, selain ditemukan juga bahwa guru memiliki pemikiran negatif terhadap matematik dapat menjadi dasar untuk respon ketidakberdayaan yang dilihat dan dipelajari dari murid. Jadi inilah terkadang faktor psikologi sebagai pendidik pun
perlu memperlihatkan bahwa matematik itu bukan sesuatu yang sulit. Jadi wajah guru juga jangan pakai wajah angka-angka terus. Wajah yang ketika mengajar matematik pasang wajah ruwet gitu ya. Nah, ini yang membuat suasana di dalam proses pembelajaran sendiri akan terjadi ketidaknyamanan. Nah, persoalannya adalah bagaimana terbaik mengatasi kecemasan seperti yang kita ungkapkan tadi di dalam hal matematik. Nah, perlu difahami sebagai fobia, wah begitu matematik langsung fobia kira-kira begitu ya. Maka penanganannya pun perlu diintervensi yang berbasis psikologis pada individu yang merasa cemas. Jadi individu atau anak didik ini juga perlu kita intervensi agar kecemasan itu hilang dahulu, barulah proses belajar mengajar tentang matematik bisa kita lakukan dengan mudah. Di sisi lain, apabila ketakutan matematik dianggap sebagai kecemasan yang berkembang karena cara ajar, cara ajar ya, proses pembelajaran, atau karena bahasa yang digunakan juga terkadang menggunakan bahasa yang terlalu baku ya, atau bahasa terlalu formal, maka kecemasan tersebut itu menjadi sebuah subjek tersendiri. Penanganannya pun juga diarahkan pada masalah tersebut. Maka proses kecemasan di dalam matematik perlu kita lakukan bukan hanya kepada para murid atau anak didik yang cemas, tetapi juga para pendidik perlu juga untuk memahami pembelajaran secara psikologis. Ya, salah satunya dengan menyesuaikan bagaimana matematik diajarkan atau dipresentasikan pada mereka dengan cara yang sangat mudah dan menyenangkan. Nah, apa yang perlu kita lakukan adalah sebuah hal yang perlu dilakukan adalah pembahasan yang lebih lanjut akan kita diskusikan pada bagian berikutnya yang akan lebih berfokus mengenai bagaimana kecemasan matematik berkembang pada usia muda dan proses kognitif yang mendasarinya. Ada tentunya beberapa alasan kenapa siswa benci pelajaran matematik. Pasti karena yang pertama, kesulitan konsep untuk transformasi pengetahuan. Yang kedua adalah kurangnya praktek. Karena matematik butuh sekali pengulangan-pengulangan agar menjadi sebuah hal yang menjadi mudah. Dan yang pasti adalah pengajaran yang tidak menyenangkan atau terlalu kaku. Ya, itu juga proses yang menghambat di dalam proses matematik. Dan yang keempat, yang sering tidak kalah pentingnya adalah sudah diiming-imingi atau sudah ada sebuah momok ketakutan akan salah atau gagal. Nah, maka hal-hal tersebutlah perlu kita hindari sebagai pendidik, ya, sebagai tenaga pengajar atau sebagai guru untuk memahami secara psikologis hal-hal tersebut perlu kita hindari. Ada lagi adanya sebuah gap hubungan antara guru dan murid mungkin kurang close sehingga ketika mau bertanya takut disalahin, ingin bertanya takut kelihatan nih bodoh banget. Nah, hubungan relasi antara guru dan pendidik dengan murid pun perlu kita perbaiki seakan-akan ini bukan dalam proses pembelajaran mengajar tetapi lebih araf dalam problem solving. Baik, tentunya hal ini tidak mudah kita lakukan dengan seperti yang kita bicarakan. Namun sebenarnya matematik adalah sebuah ilmu, ini perlu dicatat ya, matematik adalah sebuah ilmu yang menarik dan berguna untuk dipelajari selama kita hidup. Jadi matematik tidak lepas dari kehidupan kita. Kita pensiun pun ketika menerima sumbangan gitu, menerima bantuan atau menerima transferan dari anak mantu pun tahu mesti bisa ngitung duit. Transferan di bank itu salah atau enggak gitu ya. Atau ketika kita berbelanja pun tahu menyerahkan uang berapa, beli berapa, kembali berapa. Itu pun sebetulnya sudah bicara matematik. Nah, matematik memungkinkan kita untuk memahami dan menganalisa data secara sistematis. Sehingga kita dapat
membuat keputusan yang lebih baik dalam berbagai situasi. Tentunya topik matematik semudah membalikan telapak tangan akan kita perdalam lagi dengan narasumber yang akan kita undang, expert di bidang matematik, agar semua para sahabat Eljon dimanapun berada mampu menjawab persoalan matematik dengan mudah. Mindiarto Jugor Harjo, Mindiar Talk, not just talk. Hai Alaska, kok bulu kamu rontok? Wah, gede banget bulu rontoknya Alaska nih. Apa jangan-jangan di rumah penuh dengan bakteri sampai jamur kali ya? Buat kamu pecinta kucing, pernah nggak sih kepikiran kalau bulu mereka bisa jadi sarang bakteri? Tapi aku punya solusinya. Ivisan, teknologi kesehatan yang mampu membunuh 99,9% bakteri dan virus. Ivisan, lindungi rumah tetap higienis. Tuh kan, setelah kita pasang Ivisan, virus, bakteri, dan kuman pasti mati. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama Alaska. Emang Ivisan solusinya. Hai Sobat PSMTI, yuk siapkan energi dan semangat kamu untuk ikut di acara PSMTI Fun Walk Sunset 2026. Ajang seru yang bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi juga jadi momen kebersamaan penuh keseruan. Catat tanggalnya ya, Minggu 16 Agustus 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sunset Pier Peak 2 Jakarta Utara. Banyak hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah menanti. Bahkan, ada kesempatan ikut lucky draw tur ke Tiongkok. Buruan daftar sekarang dengan scan QR Code berikut ini. Info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini. PSMTI Fun Walk Sunset 2026, harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan. Elmori, dari alam untuk kesehatan Anda. Elmori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Elmori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan Elmori. Temukan Elmori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kembali bersama Mindiarto Jugor Harjo di dalam program Mindiar Talk, not just talk. Topik kita sudah kita bedah dengan sangat komprehensif, ya, dan tentunya apa yang sudah kita paparkan di dalam matematik semudah membalikan telapak tangan akan semakin mudah lagi, dan itu akan dijawab oleh seorang narasumber yang memang expert di bidangnya. Kita kehadiran tamu luar biasa pada saat ini adalah Pak Derajat ya. Premadi ya? Premadi Pak. Oke, salam. Apa kabar Pak Derajat? Alhamdulillah. Baik ya? Baik. Oke Pak Derajat nih. Ini kalau nggak salah beliau dari Jawa Timur, ini dari Jember ya, jauh-jauh ke sini. Boleh tahu Pak Derajat, sebelum kita bahas lebih dalam, kegiatan sehari-harinya apa sih? Kursus, punya bimbel sama ngisi pelatihan-pelatihan untuk guru. Punya bimbingan belajar dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru. Iya. Guru-gurunya apakah guru sendiri atau guru eksternal? Guru dari luar, biasanya dari lembaga formal.
Dari lembaga formal. dari lembaga SMP, formal, SMA, ya. guru-gurunya. Jadi Pak Iya. Derajat diundang ke mereka Diundang, untuk iya. mengajarkan mereka Iya. tentang matematik ya. Tentang matematika yang cara mudah, Pak, yang memang saya tulis dari tahun 2008. Memang cara mudah. Iya. Oke. Pak Derajat, kalau lihat sedikit background pendidikannya nih, sarjana tekniknya itu kan teknik mesin ya. Pak, mesin. Kok kenapa bisa tersesat tersesat masuk ke dalam dunia matematik gitu, bukan dunia teknik? Kenapa Pak Iya. Derajat? Karena passionnya ngajar, Pak, senang mengajar. Passionnya senang mengajar. Iya, passionnya senang mengajar. Tapi kenapa mengajar matematik? Kan mengajar bisa agama, mengajar tuh bisa bahasa. Dari kecil senang matematika. Karena dulu waktu SD mewakili Jember untuk lomba di Jawa Timur, terus dari kecil Pak D saya itu guru semaya, Pak. Jadi tiap dari kelas 1 SD itu saya sudah ngoreksi soal-soal yang anak-anak SMA. Jadi tertariknya mungkin dari sana. Oh, SD mengkoreksi Jawaban anak-anak SMA. jawaban ulangan umum, Iya, ulangan karena- anak-anak SMA. Karena Pak D saya ngajar di Semea, di SMA lah tingkat SMA. SMA ya, Dulu Semea itu kan sekolah menengah ekonomi ekonomi atas, Kalau sekarang SMK gitu ya. SMK ya. Jadi dari ngajar dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, saya sering diminta tolong untuk ngoreksi jawabannya. Ya memang dari Pak D sudah ada kuncinya ya, cuma kan dari situ saya belajar. Oh ternyata gini, nah dari situ senang matematikanya dari kecil Bang, Pak. Oh. Dari kelas 1 SD sudah. Bukan karena sering hitung duit gitu ya? Ngitung duit malah kurang pinter, Pak. Malah kurang pinter ya? Iya. Kasihin saya. Harus belajar ke Pak. Oke, sedikit pandangan Pak Derajat tentang dunia matematik ya. Jadi Pak Derajat ini lebih tepat disebut sebagai math expert. Jadi Iya. expert di bidang matematika, kemudian juga founder daripada Polamatika. Polamatika, iya. Polamatika itu artinya tadi itu ya, bimbingan belajar. Polamatika itu teknik hitung menggunakan pola. Hanya ada satu pola. Oh, Untuk teknik menghitung penjumlahan, menggunakan sebuah pola. Iya, satu pola aja. Satu pola, saja. Satu pola untuk penjumlahan, satu pola untuk pengurangan, satu pola untuk perkalian, satu pola untuk pembagian. Oh, jadi masing-masing tambah kurang kali bagi itu Hanya ada memiliki satu pola, satu pola-pola pola, saja. iya. Ketika menghafal pola tersebut, langsung Bisa. bisa. Iya, karena satu pola berlaku untuk penjumlahan sampai penjumlahan jutaan bisa. Tapi Menghitung puluhan. tapi terus terang saya nggak percaya Pak Iya, Derajat. nanti kita coba Boleh kita dipraktekkan. paparkan ya. Dipraktekkan ya. Bagaimana yang disebut dengan pertama mau pola apa dulu? Tadi ada Dari yang paling sederhana dulu, Pak, penjumlahan dulu. penjumlahan ya. Iya. Oke, silahkan para Iya. sahabat Eljon dimanapun Anda berada, Pak Derajat akan memberikan sebuah catatan teknik bagaimana Polamatika ini bekerja dengan sebuah pola Satu di pola dalam aja. proses penjumlahan. Penjumlahan. Oke, silahkan Iya. Pak Derajat. Ya, langsung mulai. Ya, untuk penjumlahan biasanya pakai contoh aja ya Pak Nindi. Ya, 18 tambah 14. Nah, kalau pakai cara biasa gini Pak, 8 tambah 4 12, 2 ini disimpan 1 Pak. simpan satu. 1 tambah 1 tambah 1 kan 3 Pak. Jadi 32 yang cara biasa. Tapi kalau cuma 13 tambah 14 misalkan ya Pak, ini 72, nggak ada yang disimpan Pak di sini. Nggak ada disimpan. Iya, di awal aja sudah dikenalkan dua pola anak-anak untuk penjumlahan. Ya, artinya kan ini ada yang disimpan, ada yang nggak. Sudah ada dua pola pada saat pengenalan penjumlahan. Ada penjumlahan disimpan dan tidak Dan disimpan. disimpan, iya. Oke, lanjut. Nah ini untuk anak kelas 1 SD ya susah Pak, karena untuk berpikirnya kalau sebegini ada yang disimpan apa enggak kan gitu. Oke. Nah di Polamatika ini nggak ada nggak ada lagi dua pola, tapi gunakan cara seperti ini. 1 1 ditambah tambah 1 Pak, nggih 2. Nah 28 tambah 4. Oh, Karena 8-nya satunya sudah turun ya? dihitung, ya. 8-nya turun, 4-nya turun. Yang 1 dan 1 kan sudah dihitung. Oke. 28 tambah 4 maka 28 disimpan dan 4-nya pakai jari.
Ya. 28, 29, 30, 31, 32. Nah, gini Pak. Oke. Nah, ini juga sama Pak. 1 tambah 1 kan 2. Tiganya turun. 23 tambah 4 ya. Digunakan pola yang sama. Ada yang disimpan yaitu 23 dan 4-nya pakai jari. 24, 25, 26, 27. 27. Nah, Kalau ratusan. ratusan sama. Misalkan 107 lah. Ditambah acak-acak angkanya ditambah 35. Sama ya Pak. 10 tambah 3, 13. 7-nya turun kan? Tambah 5. 137 tambah 5 ya 137-nya disimpan ya. Artinya apa? Nanti anak-anak menggunakan cara yang sama untuk yang puluhan sama yang ratusan. Ada yang disimpan, ada yang di jari. Yang di jarinya ya paling banyak ya tambah 9 nanti. 137 tambah 5 ya jarinya 5. 138, 139, 140, 141, 142. Nah, sudah. Ratusan tambah ratusan juga sama Pak. Ratusan tambah ratusan ini kan artinya ini bisa 200 ya Pak ya. 208 misalkan tambah 134 lah misalkan. Sama Pak, sisakan satuannya. Sisakan 20, satuannya. ya. Satuannya itu angka 8 dan 4 Angka ya. 8 dan 4 ya. 20 tambah 13 kan 33. Nah, 338 tambah 4. Jadi ya kalau ke anak-anak ya jari, pakai jari dulu kalau ke anak-anak pembelajarannya ya. 338, 339, 340, 341, 342. Nah, selesai sudah. Hanya menggunakan satu pola. Satu pola ya. Satu pola saja. Jadi polanya yang, Ada yang disimpan, disisakan satuannya, kemudian yang depannya atau yang puluhannya ya atau iya, ratusannya dan ratusan dijumlahkan ya. dijumlahkan. Kemudian setelah dapat jumlahnya turun Iya. satuannya satu ditambah dengan satuan Iya, terakhir. iya. Dan ini didiktekan, Pak. Cara dikte itu adalah cara belajar terbaik di dunia. Contohnya gimana cara mendiktekan Cara supaya mendiktekan audien kan tadi, tahu? Pak. 28 tambah 4, 28 disimpan, 4 di jari gitu, Pak. Cara dikte. Jadi Nah, selama ini kesalahan pembelajaran di Indonesia adalah di TK diajarkan cara dikte, Pak. Yang berhitung sampai 20 ya. Misalkan 5 tambah 3, 5-nya disimpan, 3 di jari. 6, 7, 8. Nah, begitu anak-anak masuk kelas 1 SD, cara dikte nggak digunakan lagi, digunakan diganti metode dengan ini, cara susun ya. tersusun cara ini ya. Ya, jadi anak-anak belajar dari awal lagi, Pak. Biasanya anak-anak nggak senangnya matematika dimulai dari sini. Dimulai dari belajar cara susun. Karena sudah senang dengan cara dikte, kok diganti dengan cara yang susun. Gitu. Jadi satu kesimpulan Pak Derajat, cara dikte itu jauh lebih mudah bagi anak-anak. Bagi siapapun, Pak. Cara dikte itu cara belajar terbaik, Pak. Oh, cara dikte ada cara belajar terbaik. Apapun, jadi terbaik bukan hanya untuk Matematika. anak-anak, tetapi Bukan. termasuk dewasa, orang tua. Iya, didiktekan. Dan didikte juga termasuk cara belajar baik, bukan hanya untuk matematika. Iya, bukan. Oh, Bukan hanya oke. matematika. Ya, Saya sudah ketemu sama teman saya yang pakarnya otak, Pak. Pakar tentang otak lah, mudah tentang Oke. otak. Bahwa cara dikte memang terbaik karena dengan cara dikte itu memudahkan perintah masuk ke pikiran bawah sadar. Kalau sudah pikiran bawah sadar masuk kan long term memory, Pak. Sampai kapanpun akan digunakan. long term memory. Iya, sampai kapan. Kalau ribuan sekarang Pak Derajat, kasih Ribuan kasus sama, ribuan, hapus disisa. saja. Ya, oke. Disisakan satuannya aja, Pak. Oke. Jadi Tapi buat- nanti untuk anak-anak belajarnya bertahap ya, Pak. Ya. Dari puluhan tambah satuan, puluhan tambah puluhan, ratusan tambah puluhan, ratusan tambah ratusan, dan Nanti ribuan dimatrikskan dan- ya? Bertahap ya, bertahap belajarnya. Ini yang sederhana aja lah, Pak. Misalkan 1235 tambah ratusan dulu aja lah. 458 misalkan. Oke. Gini, Pak, 123 tambah 45. 1, 2, 3 tambah 45 ya. 45 saja. berarti Pokoknya disisakan 168. Ya, 168. Disisakan satuannya. 168, 5-nya turun. 5 turun, ini 8 turun. Tetap disisakan satuannya, Pak. Jadi Nah, kalau sudah seperti ini kan anak-anak sudah nggak perlu pakai jari lagi. Ini biasanya anak-anak kelas 4 lah mungkin. Oh. Jadi ya langsung dijumlahkan, Pak. 693. 1 ya, 693. Kalau sudah seperti ini ya, anak-anak yang sudah kelas 4 gitu-gitu, Pak. Ya, Oke. Jadi yang nggak perlu pakai jari.
mungkin kalau bicara sudah ratusan ribuan begini, biasanya mereka nggak lagi pakai istilah simpan-simpan nggak pakai tangan lagi karena sudah dianggap paham bisa, ya sudah paham. Jadi ya. 165, 1685 tambah 8, oh langsung 1693 bisa ya. Tapi buat anak awal-awal kelas 1 kelas 2 butuh proses Belajar kayak tadi, yang puluhan sampai tambah puluhan biasanya, Pak. Oh, oke, puluhan tambah puluhan. Iya. Baik. Menarik sekali. Oke. Itu baru tambahan. Iya. Apalagi tadi pengurangan. Pengurangan, Pak, pengurangan. Yuk, silakan. Nah, ini yang sangat membantu anak-anak karena di pengurangan guru-guru biasanya juga bingung untuk ngajarkan anak-anak, apalagi ibu-ibu di rumah ya. Ini seringkali kalau sudah pengurangan bertengkar sudah anak sama ibu, Pak. Biasanya seperti itu. Apalagi kalau pengurangannya kurang itu ya. Iya. Contoh sederhana 2 lah dikurangi 15. Kita gunakan cara yang biasa dulu, Pak. Cara lama lah ya, sampai sekarang. Cara klasik lah. Iya, sampai sekarang nih, Pak. Nah, 2 karena nggak bisa dikurangi 5, maka pinjam, Pak. Nah ini, Pak, asal-usul simpan pinjam di sini sebenarnya, Pak. Iya, utang piutang tuh di sini ya. Iya, anak-anak dari kecil diajari simpan pinjam dari kecil, Pak. Maka pinjol laku gitu ya. Ini pinjam 1, Pak. Pinjam 1 dari depan. Nah, pinjam 1 kan, karena pinjam 1 ditulis satunya di sini. 12 kurang 5, 7. Terus ini kan sudah dipinjam, Pak. Berarti ini 3 dikurangi 1 taruh sini. Jadi tinggal 2. 2 kurang 1, 1. 17. Nah, tahapan untuk mendapatkan 17 ini panjang sekali, Pak. Untuk anak-anak kelas 1 ya susah, Pak. Pinjam 1, iya, ada yang dipinjam, dikurangin, iya, terus mengurangin 3. ada yang dicoret, gitu-gitu, Pak. Kelamaan, Pak. Maka di pola matika tetap digunakan cara dikte tadi, Pak. Cara dikte? Iya, 3 kurang 1 kan 2. Ini 2-nya turun, 5-nya turun. 22 kurang 5 ya sama, Pak. 22 kurang 5, jarinya 5. Tapi sekarang dihitung mundur karena pengurangan. Jadi 21, 20, 19, 18, 17. Nah, semudah ini, Pak. Bandingkan dengan yang cara ini. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mindi tadi, matematika itu mudah kalau tahu caranya. Nah, ini caranya sebenarnya. Oke. Sekarang kalau ratusan sama, misalkan 103 kurang acak aja, Pak ya. Ya acak aja sembarangan. Nah, iya. Sama, Pak. Kalau metode lama, coba kasih metode lama. Oh, metode lama ya malah susah kalau gini. Ya oke, coba kasih tahu yang susahnya tuh kayak apa. Iya. 103 kurang 45. Ini dipinjam dulu, Pak. 10 dipinjam. Ini 0 harus pinjam lagi ini, Pak. Tinggal 9 ya, Pak ya. Ya. 93 kurang 45 nanti akhirnya, Pak. Ya. 3-nya nggak bisa lagi, pinjam lagi 1. Iya. Tinggal 13. 13 kurang 5 8. Malah bingung kalau pakai cara yang susun ini, Pak. Mungkin ini 1 ya, 13 kurang 5 8. Tinggal 9 kurang 4. Kurang 4 5 ya gini kayaknya. Ya. Karena saya sudah tinggalkan cara susun ini dari menulis pola matika, sudah meninggalkan cara susun, makanya malah bingung. 10 kurang 4 6. 3-nya turun. Iya, 3-nya turun, 5-nya turun. Sudah, Pak. 63 kurang 5. Ya. 62. Jarinya 5 ya. 61. 62, 61, 60, 59 58. Sama-sama dapat 58. Urutan pengerjaannya yang beda. Lebih mudah dan lebih simpel dan polanya sama. Terpola, satu pola aja. Mau ratusan kurang ratusan ya sami, Pak. Misalkan 138 lah. Kurangi 105, 106. 106 sama saja, Pak. Kan di sini nggak ada yang mau yang pinjam atau enggak, ya sama aja sudah. 13 kurangi 10. Sama dengan 3. 38 kurang 6. Jarinya 6. Jarinya 6 berarti 37, 36, 35, 34, 33, 32. 32. Oh. Nah, ini sebetulnya kalau diterapkan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, ini kalau biasanya tuntas 1 tahun paling 2 bulan sudah tuntas sebetulnya, Pak.
Oke, kalau menggunakan metode yang saat Lama. inilah ya, 1 tahun, Pak. itu 1 tahun butuh Baru belajarnya. tuntas, Tapi menggunakan pola matika Iya, hanya 2 bulan beres. Tuntas, pasti tuntas. Tuntas ya? Pasti tuntas. Pasti tuntas. Pasti ini. tuntas karena ini sudah saya uji coba sekitar 18 tahun, Pak. Sudah diuji coba 18 tahun. 18 tahun dari tahun 2008. Oh, luar biasa, luar biasa. Oke, Ya. oke. Baik, tadi kita sudah belajar tambah, sudah belajar pengurangan ya. Iya. Apalagi nih? Yang perkalian butuh waktu agak lama, kita lewati aja, Pak. Yang pembagian. Oke, pembagian ya. Pembagian ini anak-anak seringkali perkaliannya bisa, pembagian nggak bisa. Coba nih, kita buktikan Iya, bahwa pola matika itu mudah. iya. Yang langsung angka besar aja, Pak. 7.358.956 lah misalkan. Bagi 2. Bagi 2. Ya. Pakai cara biasa dulu ya, Pak ya. Pola Sebagai lama ya. pembanding, bagi pembanding. Ya sampai sekarang digunakan ini, Pak. Oh, masih ya. Bagi 2. Nah, cara susun atau kalau di Jawa cara porogapit namanya, Pak. Ini berarti yang mendekati 7 itu 6, Pak. Dan 3 ya, 3-nya taruh atas. Turun, Pak, 7 kurang 6, 1. Ini dulu yang turun 13. Yang mendekati 13, 12. 6. Ini turun lagi, Pak, 1. 5. Yang mendekati 15, 7. 14 ya, Pak ya. 14. Yang mendekati 1 1. ini turun lagi, Pak. 8. 8. Yang dekat 18, 9. 0 ya berarti ya. Ini 0 sudah habis. Ini turun, Pak. 9. 9. Yang mendekati 9 dibagi 2, 4. 4. Yang dekat 4. 9, 4. Oke, Ini 8. 8. Tinggal 1. 1 ini Turun lagi 5. 5. Ini Yang mendekati 7. 15, 7. 7. 14, Pak. Ini turun Sisa lagi 1. Ini 6. 16 bagi 2. baru 0 habis itu. 8. 8. Wih, Butuh waktu 1 menit lah, Pak. Sedangkan di pola matika ini paling butuh waktu sekitar 10 detik aja, Pak. 10 detik. Caranya gini, 7 bagi 2 kan 3. Tetapi ada sisa 1. Sisanya taruh atas. 13 bagi 2, 6. Sisanya 1 taruh atas. 15 bagi 2, 7. Sisa 1 taruh atas. 18 bagi 2, 9 pas. 9 bagi 2, 4. Sisa 1 taruh atas. 15 bagi 2, 7. Sisa 1 taruh atas. 16 bagi 2, 8. Nah, sudah selesai, Pak. Oke, 3, 7, 9. Iya, hasilnya sama ya. Sama. Oke. Mau bagi berapapun caranya sama. Sekarang misalkan bagi 5 lah. 7, 9, 3. Acak-acak. 6, 9 lah misalkan bagi 5. 5. Sama, Pak. 7 bagi 5 kan 1, Pak. Lebih keras. Sisa 2 ya. 2. 29 bagi 5, 5. Sisa 4. 43 bagi 5, 8 ya. 8. Sisa 3. 34 bagi 5, 6 ya. Sisa 4. 48 bagi 5, 9. Sisa 3. 37 bagi 5, 7 ya. Sisa 2 cuman. 26 bagi 5, 5. Sisa 1. 19 bagi 5, 3. 3 ya. Sisanya 4, berarti ini 4/5. Nanti kalau bagi 6 ya 4/6 dan seterusnya. Gini aja, Pak. Oke ya. Baik, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, barusan Pak Derajat, monggo Pak Derajat boleh duduk kembali ya. Sahabat Eljon dimanapun Anda berada, barusan kita sudah menyaksikan begitu mudahnya matematik, semudah membalikkan telapak tangan. Karena apa? Karena kita sudah menemukan sebuah pola bagaimana cara menjumlahkan atau menambahkan, cara mengurangkan, termasuk cara membagikan, dan juga sebetulnya ada juga cara bagaimana mengalihkan ya. Tapi dalam pertemuan kali ini
perkalian tidak kita coba jelaskan lebih dalam karena membutuhkan waktu penjelasan yang cukup panjang ya. Iya. Tetapi setidak-tidaknya ini sudah menjawab bahwa pola matika itu dan matematik itu bukan sesuatu yang harus kita takuti ketika paham tentang Caranya. sebuah pola yang baik dan benar. Oke, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, rasanya tidak cukup waktu bersama Pak Derajat Premadi ini hanya sebatas penjumlahan tambah kurang bagi. Kita akan bedah bagaimana sih caranya dan bagaimana kalau saya ingin mampu melakukan itu. Kembali, Mindiarto Talk, not just talk. Setiap tempat punya cerita. Mengeksplorasi tempat bersejarah, menggali kisah, dan menelusuri setiap peninggalan peradaban dari masa ke masa. Masjid ini namanya dulu bukan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, bukan Mas ya? Nana. Bukan ya. Oh, siap. Masjid ini dulu namanya Masjid Agung Pakungwati. Masjid Agung Pakungwati. Patungwati ya, Sa- teman-teman. Saksikan perjalanan yang membuka mata. Jejak Kisah, Sabtu 16.05 waktu Indonesia Barat, hanya di Eljon TV. Tujuannya adalah kita ingin putri-putri kita dapat mempromosikan Indonesia di ajang internasional. Kita melihat finalis sih bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena ini namanya juga kompetisi ya gitu. Kalau memang kamu udah pintar, you smart gitu ya, tapi nggak punya attitude yang mau bertumbuh, attitude yang baik, it's all nothing. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Siapa bilang pageants cuma soal jalan di catwalk dan pakai crown? Di TOP, Talent of Pageants, kamu bakal lihat sisi lain yang gak kalah keren. Saksikan aksi, cerita, dan bakat beauty pageants yang belum banyak orang tahu. Dia tersebut Oke, jadi pemeran cowoknya ya, pemeran ceweknya ya. Iya. Atau enggak kakak nyanyi aja aku apa. Jangan dong, ramennya. TOP, Talent of Pageants. Saatnya talent berbicara. Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Barat di Eljon TV. Inilah Prime Report selengkapnya. Di Eljon TV. Hotel yang level menengah bahkan Halo Mas Reza, apa kabar? Sahabat Eljon dimanapun Anda berada, saya tetap Mindiarto Jugorharjo di dalam program Mindiarto Talk, not just talk. Kita sudah bedah, kita sudah berikan sebuah contoh bagaimana matematik itu semudah membalikan telapak tangan dengan apa yang sudah kita paparkan tadi ya. Nah tentunya itu sebagai sebuah contoh saja. Kalau kita ingin lebih perdalam ya tentunya butuh latihan-latihan secara rutin ya, pengulangan-pengulangan, bahkan latihannya dengan angka yang berbeda, angka yang acak dan sebagainya lah. Namun persoalannya adalah bagaimana kalau saya ingin bisa menjadi derajat KW2. Kan gitu ya. Ini kan derajatnya mat expertnya KW1. Kalau saya ingin seperti derajat KW2, kemudian dan nggak mungkin juga saya mampu mengatasi atau menghandle semua murid atau guru
se-Indonesia, ekstrimnya gitu ya. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan Pak Derajat agar para guru ya mereka bisa mengajarkan nikmatnya, indahnya pola matika ini kepada murid sehingga murid mudah mencerna. Atau ada juga mungkin para murid ingin belajar matematik yang mudah juga secara langsung ya di luar daripada jam pelajaran sekolah gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan Pak Derajat? Boleh sharing? Kalau untuk yang derajat KW2 ya istilahnya ya. Bermitra Pak, bermitra. Oh, bermitra. Bermitra ya, bermitra. Itu kalau mitra saya sudah ada di beberapa kota Pak. Terakhir kemarin di Pangkalan Bun yang kita bermitra. Itu nanti yang bermitra bisa buka kursus di rumah Pak. Nggak perlu sewa tempat, nggak perlu sewa ruko, di rumah aja ada ruangan sekecil aja di rumah, ukuran 3x3 atau 3x4 sudah bisa buka kursus. Jadi salah satu solusinya adalah para guru mungkin kalau di rumah bisa saja ada, kadang-kadang kalau guru kan dilarang ngasih les kepada muridnya sendiri karena ada konflik interest. Jadi bisa saja guru itu kita ajari bermitra dengan Pak Derajat bagaimana guru ini bisa mengajar dengan baik dan di coaching oleh Pak Derajat. Itu satu ya. Jadi sekolahnya atau gurunya bermitra dengan pola matika. Yang kedua adalah pola mitranya itu adalah kalau para ibu-ibu rumah tangga yang punya waktu, atau guru-guru juga yang setelah jam ngajar, kemudian pindah ke rumahnya, kemudian ingin membuka les matematik, gitu ya, bisa bermitra dengan Pak Derajat yang dengan sangat sangat murah lah saya katakan murah. Karena apa? Karena bisa dilakukan di rumah, di rumah ya. Jadi kalau di rumah ada kamar kosong atau di rumah ada ruang tamu kosong ukuran 3x3 saja. Atau garasi Pak. Atau garasi disegal. Kemudian tinggal modalin kursi atau bangku itu ya buat anak. Bisa. Dimodalin whiteboard satu. Ya cukup. Sudah bisa untuk buka kursus di rumah. Buka kursus di rumah. Iya. Oke, luar biasa. Jadi konsepnya kemitraan ya. Kemitraan dengan harga murah Pak, karena saya sarankan untuk sewa ruko. Ketiga, tadi kemitraan gurunya Pak Derajat atau pola matika bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Yang kedua adalah individu-individu ingin buka kursus matematik sebagai income tambahan atau sebagai pendapatan lah ya. Dan yang ketiga, kalau murid-murid ingin belajar matematik, apakah Pak Derajat melayani? Masih Pak. Masih. Ada yang privat, ada yang klasikal Pak. Yang klasikal ini yang berbiaya murah Pak. 1 tahun sekitar 400.000 untuk 50 pertemuan. Jadi ada yang klasikal adalah muridnya gerombolan gitu ya, muridnya banyak, kemudian Pak Derajat ngajar. Ada lagi yang private, jadi kalau private tuh one on one atau one on two? Satu guru satu siswa. Satu guru satu siswa, jadi betul-betul efektif coaching itu ya. Itu jadi artinya sahabat Eljon dimanapun Anda berada, pola matika ternyata sudah memberikan sebuah peluang kemudahan kepada para siswa yang ingin belajar private, one on one gitu ya, satu siswa dengan satu guru. Kemudian juga bisa yang pola tadi mix ya, beberapa siswa gabung menjadi satu ya. Dan metodenya bisa diakses dan yakin mereka paham lewat Zoom juga bisa paham. Bisa. Ya, jadi buat yang di luar kota Jember melalui Zoom dengan jam tertentu yang sudah kita sepakati bersama gitu ya, bisa lakukan. Dan yang lebih menarik lagi adalah bagi para ibu rumah tangga, ya bisa bapak rumah tangga juga sih, atau siapapun yang ingin membuka kursus di rumah matematik ya dengan kemitraan dengan pola matika, itu bisa ada sebuah kerjasama tersendiri ya. Teknisnya berapa biaya kerjasamanya, kemudian kira-kira
pulang modalnya tuh di orang berapa, di murid berapa nih kalau murid 10 2 bulan sudah balik modal. Jadi hanya mencari 10 murid yang mau kursus 2 bulan udah balik modal. Balik modal. Wah, luar biasa ini. Ini bisnis yang menarik sekali ya. Nah, kalau kerjasama dengan sekolah artinya mengajarkan para guru teknik belajar menggunakan teknik polamatika. Kemudian guru tersebut bisa meneruskan ilmu ini ke murid-murid didiknya gitu. Luar biasa. Nah, kita ngomongin konsep, ngomongin bentuk kerjasama gitu ya. Terus kalau nyari Pak Derajat tuh kemana gitu loh? Bisa WA ya? WA saya aja Pak. Ya. Oke, WA-nya 081 331 167 080. Baik, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kalau ingin bekerja sama dan ingin mendalami lah sebetulnya di dalam ilmu matematik tadi semudah membalikkan telapak tangan dan menjadi sebuah bisnis opportunity lah ya, yang murah meriah itu dalam saat ini kita kan Indonesia tidak sedang baik-baik saja gitu. Ya ini sebuah peluang bisnis yang menarik sekali. Kenapa? Karena dalam 2 bulan balik modal, cuman ngumpulin 10 murid di sekitar di mana kita berada dah. Tetangga lah. Dengan tetangga murid ya. Jadi silahkan sahabat Eljon dimanapun berada bisa hubungi ke 081 331 167 080. Silahkan dengan polamatika ya, Bapak Derajat Premadi. Oke, Pak Derajat dengan pengalaman 18 tahun mendirikan polamatika dan kemudian sebagai pengajar aktif juga, kemudian juga mengarang buku-buku ya, buku-buku yang berkaitan dengan matematika, proses belajar matematik. Boleh nggak berikan sebuah wisdom word atau pesan-pesan kepada sahabat Eljon tentang matematik itu supaya mereka nggak takut lagi loh? Iya, matematika itu mudah kalau tahu caranya gitu sudah Pak. Matematik itu mudah kalau tahu caranya. Kalau tahu caranya bukan matematik doang ya sebetulnya. bikin kapal juga mudah ya. Tahu caranya. Udah itu aja lah, bahasa sederhana gitu aja. Jadi bayangkan matematik aja ditakutin. Gimana kalau suruh bikin kapal gitu ya? Bikin kapal, bikin kereta api, bikin Apollo, bikin pesawat. Waduh, tambah ruwet ya. Tapi ketika tahu caranya, gampang, Habibie dengan mudah bikin kapal ya. Iya, ini contohnya yang pembagian masih ada di papan. Apalagi matematik. Iya, kan mudah kalau tahu caranya pembagian gitu aja. Terus sebagai catatan yang bermitra itu nggak harus guru Pak, nggak harus pintar matematika, yang penting telaten ke anak kecil terutama itu aja. Satu lagi yang menarik yang bisa saya sharing kepada para sahabat Eljon dimanapun Anda berada. Jadi ketika kemitraan tadi, kalau kita berminat kemitraan, tidak perlu memiliki latar belakang sebagai guru, tidak perlu memiliki latar belakang sebagai guru mat, gitu ya. Yang penting adalah telatennya, telaten masih bisa anak-anak. Nambah-nambah ngerti gitu kan ya. Ya telaten sama anak-anak karena proses belajar anak-anak itu butuh ke telatenan ya. Oke. Baik. Begitu sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kita sudah kupas tuntas matematik semudah membalikan tangan, bukan omdo. Bukan omong doang, tetapi sudah kita praktekkan dengan simulasi tadi. Baik, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, masih Mindiarto Jogorardjo di dalam program Mindiar Talk, not just talk.